lagi bersama saya Rudirman di program Rahasia Investasi Sukses. Nah, fenomena zaman now ini banyak sekali anak-anak ini kecanduan handphone. Bener-bener, wah canduan banget ya. Nggak boleh lepas dari handphone nih. Nah, maka itu hari ini kita bakal ngobrol bersama Mr. Michael Yo. Ini teman lama banget ini. Ya, Michael, halo, apa kabar bro? Kabar baik, brother. Wah, ini dia konsultan. Yes, untuk anak dan keluarga. Untuk anak dan keluarga, terus juga founder Remaja Sukses ya? Iya, sekolah buat anak dan keluarga. Nah, kita bakal bahas tadi tuh permasalahan ini relate banget ya di kota-kota besar terutama ya? Iya, karena banyak anak muda yang akhirnya jadi tidak bisa mengembangkan potensi terbaik dalam dirinya karena fokusnya sama handphone. Dan banyak banget anak muda yang jadinya kurang mandiri, kurang disiplin, kurang bertanggung jawab, dan akhirnya jadi terlalu bergantung sama orang tua seperti itu. Tapi sebenarnya ini bisa diberesin, Mike? Bisa diberesin. Yang paling penting adalah dari segi orang tuanya harus memahami bahwa hal ini harus diberikan batasan dan aturan. Sedari awal. Jadi sedari awal kalau orang tua pengen kasih handphone, jangan sampai handphonenya ini terlalu lama. Kemudian tidak diberikan batasan dan aturan. Jelasin sedari awal bahwa handphone itu dipinjamkan, bukan bukan diberikan, dipinjamkan. Dan ketika dipinjamkan itu pun dengan syarat. Misalnya anak udah kerjakan PR, udah ganti buku, baru boleh pinjam. Kemudian anak sudah tidur siang, udah mengerjakan cuci piring, udah makan, baru boleh pinjam. Jadi nggak setiap saat anak itu boleh menggunakan sebenarnya. Nah, kesalahan orang tua itu adalah dilepas selepas-lepasnya, diberikan belum pada waktunya, dan akhirnya anaknya menjadi sulit untuk mengendalikan diri. Biasa gitu. Jadi ada term and condition-nya dulu ya? Term and condition di awal. Kalau nangis, Mike. Banyak anak-anak nangis sih. Nggak dikasih, nangis. Iya. Kenapa nangis? Karena mereka udah masuk ke dalam fase kecanduan. Makanya sebelum itu terjadi, kita kendalikan dulu di awal. Cuman kalau anak udah terlalu lama diberikan, kemudian mereka nangis. Itu kalau gue ibaratin kayak demo. Jadi kalau masyarakat itu dibentuk suatu undang-undang baru gitu ya, terus nggak setuju, demo kan? Anak juga sama nih ya? Anak juga demo, nangis. Nah pertanyaannya adalah, apakah setiap anak yang nangis ketika dia demo harus kita ikutin? Nah jawabannya adalah enggak. Karena kalau kita ikutin demonya anak, maka kita sebenarnya ngebiarin dia jadi kecanduan. Nah kalau misalnya mereka udah kita berikan satu aturan, kemudian mereka demo. Nah, terus orang tuanya tegas dengan aturan. Maka someday at the end anak ini mulai masuk ke dalam tahap ya udahlah kalau emang gak dikasih nggak apa-apa. Akhirnya mulai menerima. Kalau orang bilang legowo gitu. Nah, kemudian mulai ikhlas dan akhirnya yaudah deh jalan aja nggak apa-apa. Nah, cuman orang tua sampai ke dalam tahap anak menerima itu perlu ketegasan. Nah, banyak orang tua tuh nggak tegas di sana. Akhirnya anaknya jadi kecanduan, bukan orang tuanya yang mengarahkan anak, malah anaknya yang ngarahin orang tua. Iya juga sih. Gitu. Ini saya juga belajar nih. Saya termasuk yang diarahkan. Oke, lanjut. Nah, Mike, jadi di Remaja Sukses ini juga banyak kasus yang serupa. Dan itu sebagai mentoring. Betul, kita melakukan mentoring. Jadi kalau kita bilang soal program, sebenarnya kita kalau bentuk anak, itu dimulai dari program paling bawah, yaitu adalah program pembentukan karakter, pembentukan habit. Nah, banyak orang tua ketika membentuk habit dan karakter anak itu tidak berjalan dengan baik. Di tengah-tengah bisa ada drama, di tengah-tengah bisa terjadi ketidakcocokan. Bahkan banyak orang tua yang komunikasinya deadlock sama anak. Pokoknya orang tua ngomong A, anaknya kabur. Orang tua ngomong B, anaknya nggak mau jawab. Nah, makanya program kita di Remaja Sukses itu membantu mengkomunikasikan di awal. Ini kesepakatannya apa nih? Bagus juga. Terus ditulis, dibuat perjanjian. Terus ketika mereka menjalankan, kita bantu evaluasi. Nah, itu dasarnya. Nah, cuma namanya programnya kan Remaja Sukses. Ketika mereka berhasil membangun habit, kita kembangin yang namanya adalah mindset sukses. Karena di Indonesia mindset anaknya itu jadi pekerja.
Mindset anaknya itu cuma sekolah dan kuliah. Lulus kuliah nggak tahu mau jadi apa. Nah, kita bentuk itu dari sekarang. Kemudian setelah itu kita latih kepercayaan diri. Karena percuma punya kemampuan kalau anaknya nggak percaya diri. Dilatihlah public speaking, communication, leadership, dan masih banyak lagi. Kemudian anak yang udah percaya diri juga percuma kalau nggak punya hasil. Makanya di program kita ada ikut lomba, bikin konten, jualan, sampai anaknya mendapatkan hasil dan disitulah mereka lulus. Oh, ini nih maka itu jualan di Safari Bazaar ya. Iya. Sold out, habis Sold ya. out, thank you. Enak lagi coko itunya tuh. Iya. Itu semua jadi produk Remaja sukses. Remaja sukses. Iya, dan itu dikembangkan berdasarkan mereka punya ada R&D, mereka bikin berdasarkan passion. Nah, makanya sayang kan kalau anak muda habis waktunya hanya buat handphone. Sedangkan banyak potensi yang bisa mereka kembangkan. Wah, ini dia menggali potensi anak-anak, khususnya dari umur berapa sih, Mike? Dari umur kalau bakat 4 tahun. Nah, cuman kalau di program kita karena pengen mulai kembangin habit dan sudah masuk ke fase pra-remaja, itu dari umur 8 tahun. Start dari 8 tahun ya? 8 tahun. Bisa ikutan program ini? Bisa ikutan programnya. Oke, program itu dia ada kategori usianya atau gimana? Kategori usianya SD, SMP, SMA. Oh, itu yang batasin ya? Iya, betul. Jadi SD itu kategori 1, SMP kategori 2, SMA kategori 3. Dan ada juga yang sudah kuliah tapi semester awal. Nah, di kategori itu dipisah kenapa? Biar mereka bisa berteman dan juga bisa bersosialisasi dengan teman yang seumuran. Oke. Gitu. Dan mereka ketika sudah berteman dengan teman yang seumuran, mereka bisa project bareng. Bisa jualan bareng. Makanya kemarin kan yang di Safari Bazaar kan seumuran. Seumuran. Nah, itu apa, SMA apa? Kuliah awal. Ya, kuliah awal. Tapi mereka ikut programnya udah lama. Dari SMP. Dari SMP ya. Jadi memang program di kelas remaja sukses ini adalah program jangka panjang. Kita ibaratkan sebagai sekolah buat keberhasilannya anak. Gitu. Mantep, ya. Nah, itu yang dipersiapkan. Karena kalau dibilang zaman sekarang, misalnya kita bicara soal skill, misalnya kita bicara soal apapun lah skill itu. Nah, kalau skill itu misalnya kita bilang skill coding, dia jago nih kuliah coding, tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa menjual, nggak bisa menyampaikan. Nggak bisa jual idenya ya? Ya, mereka nggak bakal seberhasil orang yang mampu menjual itu. Nah, jadi kita tuh bener-bener pelengkap skill set buat keberhasilannya anak. Nah, kalau hard skill mereka bisa belajar dimanapun, coding belajar di kuliah atau belajar di kursus coding. Alat musik bisa belajar di les musik. Tapi percuma juga anaknya jago nyanyi tapi public speakingnya kurang. Anaknya jago nyanyi tapi ternyata mereka tidak punya kemampuan bikin konten. Betul. Mereka akhirnya nggak punya personal branding. Sayang kan? Wah, ini di Remaja Sukses jadi one package tuh ya? One package. Goal kita pokoknya mereka bisa kerja magang, tapi yang sesuai dengan passion, dan mereka merasakan kerja yang nanti bakal mereka jadikan profesi. Yang kedua ikut lomba, ketiga bikin konten, yang keempat ini jualan. Gitu. Nah, itu adalah skill set ditambah dilatih public speaking, coaching skills, mindset sukses, sama habitnya dibentuk biar di rumah tuh produktif. Karena kalau anak itu dari kecil habitnya cuma main handphone, nggak ngapa-ngapain, udah gede pada males, ya jangan berharap anaknya lulus kuliah gajinya besar. Gajinya paling ya seadanya. Kalau diterima, kalau nggak diterima ya nasib. Ini termasuk pengembangan potensi yang ada ya, Mike, di Remaja Sukses ya, dan juga karakter ya. Nah, untuk kayak ngumpulnya atau pembelajarannya, ini kapan nih durasinya atau? Kalau pembelajaran kita, kalau Remaja Sukses itu setiap hari Minggu. Karena kita tahu sekarang ini sekolah tuh sudah dari Senin sampai Jumat full. Sabtu kegiatan full. Kita ambil di hari Minggu. Nah, di hari Minggu ini benar-benar satu hari, tapi mereka belajar berbagai macam hal. Nah, itu satu hari mereka datang, mereka belajar, dan setiap minggu mereka lakukan. Nah, berapa lama tergantung dari mereka punya progres. Seperti habit rata-rata 3 sampai 6 bulan.
Ada yang 3 bulan udah nggak perlu disuruh-suruh lagi. Iya. Tapi ada yang 3 bulan masih disuruh-suruh, berarti diulang lagi. Sampai tahap 6 bulan. Rata-rata 6 bulan udah aman. 6 bulan aman. Mindset sukses 3 bulan sampai 6 bulan. Tergantung mereka ikut kelasnya mau berapa kali. Terus public speaking sampai mereka mahir. Karena namanya orang kan public speaking, ada yang udah punya dasar, ada yang mulai ada yang mulai baru banget dari dasar. Nah itu berbeda-beda perkembangannya. Jualan, ada yang jualannya cepet, ada yang jualannya kurang cepet. Iya. Bikin konten, ada yang kontennya udah viral, ada yang kontennya belum viral. Jadi semuanya itu kategorinya setiap anak berbeda-beda. Tapi semuanya berujung satu tempat yang sama. Mereka harus berhasil. Wow, ini masing-masing berarti ada pelatihnya masing-masing gimana? Betul, ada pelatihnya. Gitu. Dan tadi ya sistemnya mulai 3 bulan ya, per 3 bulan ya? Per 3 bulan. Ada juga bisa lebih. Betul. Tergantung. Per 3 bulan itu setiap kategori modul atau level sebutannya. Jadi orang bisa, anak-anak ini bisa ikutan per modul tadi ya? Bisa ikutan per modul. Modul yang mana? Kalau kita lebih menyarankan, karena ini program harus mereka sampai berhasil, mereka ambil keseluruhan. Berapa lama tuh Mike? Kalau kurang lebih 3 tahun lah. 3 tahun ya? 3 tahun. Nah cuman anaknya jadi. Iya. Sebelum lulus kuliah pun udah jadi. Iya, karena udah udah dari SD atau SMP, atau SMA tadi. Karena zaman sekarang fenomena anak berjualan itu udah banyak sekali. Iya. Dan udah banyak. Dilatih, ya? Cuman orang tua ketika kita ngomong soal jualan, di kepalanya jualan offline, jualannya canvassing. Iya. Nah, padahal kalau kita bicara soal jualan zaman sekarang, jualan online udah banyak. Iya. Nah, kayak contohnya belajar untuk bikin campaign produk atau belajar untuk pakai advertising ads-nya. Iya. Sebenarnya kan banyak bisa dilakukan. Betul. Cuman hal tersebut belum diajarkan ke anak. Nah, itulah yang kita bantu ajarkan. Mantap, ini pelengkap ya, Mike. Pelengkap ya. Pelengkap. Wah, cakep deh buat teman-teman yang pengen anaknya jadi. Wah, saya juga kemarin ngobrol penasaran sih, Mike. Nanti datang. Iya. Nah, satu batch gitu bisa berapa banyak, Mike? Satu batch itu per satu kategori itu 50 orang lah. Jadi kita juga batasin, tapi memang kita berikan dukungan secara intensif. Jadi setiap anak yang punya kebutuhan khusus, misalnya ada masalah di nulisnya lambat, terus kurang paham, atau ada anak yang mungkin suka lupa, nah itu mereka kita berikan pendampingan secara khusus. Gitu. Nah, lokasinya ini biasanya ngumpul di mana? Kita di Jakarta Barat, di Selipi. Di Selipi ya. Nah, nanti buat informasi detailnya bisa DM saya aja. Iya. Nah, banyak banget insight-insight yang kita dapatkan dari Bro Michael nih. Nah, Mike, mungkin boleh kasih apa nih jadi core value atau rahasia suksesnya remaja sukses ini, Mike? Kuncinya adalah kita mau menolong anak-anak muda, karena remaja sukses ini lahir dari sebuah tujuan yang mulia. Kita pengen bantu anak-anak muda. Karena kasihan kalau anak-anak muda ini ujung-ujungnya lulus kuliah cuman kerja gajinya kecil. Ataupun anak muda ini tidak mewujudkan impian-impiannya. Nah, disitulah remaja sukses lahir dan memiliki tujuan. Cakep. Gitu. Wah, buat teman-teman yang penasaran, nanti bisa DM langsung atau saya kasih kontaknya nanti di description. Oke. Mike, thank you so much sih. Thank you luar juga. Biasa ya. Teman-teman nanti langsung aja atau mau lihat ada trialnya atau apa nanti bisa DM. Boleh ya. DM aja. Pasti banyak yang penasaran ya. Iya. Siap. Oke, Michael, thank you so much ya buat semuanya sukses. Oke, teman-teman, terima kasih udah menyaksikan. Jangan lupa nonton terus video-video dari Rahasia Investasi Sukses. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Herman. Bye-bye.